Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, fi hadhil fursa as-sa'idah yasurruni an arhibakum tarhiban haron. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal barnamij mubarak. Al-barnamij Mahir, 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 malam-malam terakhir Ramadan lil Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Ar-Rabi'ah Surabaya. Qabla nastamir ismahuli an atakallam bil lughah wataniyah al-lughah Indonesia. Ayyuhal ikhwa wal akhwat. Menukil dari ayat yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, yakni tentang wajibnya berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana ayat ini masyhur dibawakan, masyhur kita dengar di bulan Ramadan ini, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini kita akan sedikit membahas tentang dua kalimat terakhir dari ayat tersebut, ayat pada surah Al-Baqarah ayat 183, yakni kata la'allakum tattaqun. La'alla, yang pertama adalah la'alla. Nah, kata la'alla ini berasal dari bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu, la'alla disebut harfut taraji. Imam Asyuyuti mengatakan bahwa jika dalam kalimat ada kata la'alla, itu menandakan harapan yang tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan. Nah, banyak sekali anjuran-anjuran amalan dari Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan ini tiba. Dan ada 3 amalan utama yang mana ini bisa dibilang sebagai kurikulum Ramadan Nabi. Apakah 3 amalan tersebut? Kita singkat dengan 3T. T yang pertama yaitu tingkatkan sholat. T yang kedua yaitu tadabbur Al-Quran, tekuni Al-Quran. Yang T ketiga yaitu tebar infak atau sedekah. Nah, yang pertama adalah tingkatkan sholat. Meningkatkan sholat atau menambah sholat. Apa maknanya? Maknanya adalah kita meningkatkan sholat kita yang awalnya hanya sholat wajib saja ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Contohnya qiyamul lail, kemudian tahiyatul masjid, sholat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Jadi menambah sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah. T yang kedua tadi tadabbur atau tekuni Al-Quran. Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan ya ini. Terutama kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan dalam tradisi di Indonesia,
setidaknya di Jawa itu ada tradisi khataman Quran, khatmul Quran ketika Ramadan tiba. Itu hal yang bagus. Jadi kita menghatamkan bacaannya, kita mentadabburi maknanya, dan kita mengamalkan praktiknya. Nah, 3 rangkaian ini jangan sampai dilupakan. Nah, bagaimana cara atau tips untuk menamatkan, menuntaskan 30 juz di Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Ada sebuah tips sederhana, yakni satu Quran itu 30 juz, kita bagi dengan hari-hari kita, ada 30 hari. Nah, jadi ketika 30 juz dibagi ke setiap hari kita, maka akan munculnya satu hari 1 juz atau one day 1 juz. Nah, satu hari 1 juz ini kita bagi lagi menjadi ke dalam 5 waktu sholat. Ke dalam 5 waktu sholat. 5 waktu sholat ini kita bagi lagi menjadi sebelum dan sesudah sholat. Maka insya Allah, jika kita konsisten menerapkan cara ini, di akhir Ramadan ini kita bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Amin. Baik, yang ketiga adalah tebar infak atau dan sedekah. Sebagaimana Allah menjanjikan bahwa di bulan yang penuh berkah ini amalan kita akan dilipat gandakan pahalanya, maka ini saat yang tepat untuk kita semua menebarkan infak dan sedekah kita. Di samping itu, infak dan sedekah itu juga bisa membantu orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, terutama di kondisi pemulihan dan kebangkitan pasca pandemi COVID-19 ini. Dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada mayakunu fi Ramadan." Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu akan bertambah di Ramadan, di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Wakana Jibril yalqahu, dan adalah Jibril itu menemui Nabi fi kulli lailatin, dalam setiap malam min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Yudarisahul Quran, untuk mudarosah atau untuk mempelajari Al-Quran. Nah, maka kalau kita ingin mengikuti salah satu sunnah Nabi, silakan untuk menebarkan infak dan sedekah ini dengan sebanyak-banyaknya, terutama di bulan Ramadan. Itu dia 3T, yaitu yang pertama tingkatkan sholat, yang kedua tekuni Al-Quran, yang ketiga tebar infak dan sedekah. Baik, itu dari penggalan ayat pertama ya. Tadi kan la'allakum tattaqun. La'alla sudah kita bahas, sekarang ke tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, makna takwa atau definisi takwa itu apa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Ubay tidak langsung menjawab, justru balik bertanya, apakah kamu pernah berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Umar bin Khattab menjawab, iya, aku pernah melewati jalan yang seperti itu. Ubay kemudian mengatakan, lalu apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku berjalan dengan hati-hati. Itulah takwa, hati-hati. Simpul Ubay bin Ka'ab. Nah, berdasarkan asar dari Ubay bin Ka'ab ini, bahwasanya takwa itu adalah hati-hati. Bentuk kehati-hatian tersebut kita manifestasikan, kita wujudkan dengan seluruh anggota tubuh, anggota badan kita yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita berhati-hati dengan lisan kita, dengan mulut kita. Berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak bersumpah palsu, berkata sia-sia, apalagi berdusta, tidak memfitnah atau mencela, sehingga hanya perkataan yang baik saja yang keluar dari lisan kita ini. Hanya lantunan zikir dan doa serta kalimat thayyibah. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, maka lebih baik kita diam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, itu. Untuk menjaga lisan kita, ya, menurut kita memang salah satunya dengan cara latihan diam. Latihan diam ini, diamnya bukan karena apa ya? Diamnya ini karena menahan akibat yang lebih buruk terjadi jika itu disampaikan. Jadi diamnya bukan diam abai atau tidak mau tahu. Ya. Salah satunya latihan untuk menjaga lisan agar tetap hati-hati adalah dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu yang pertama, hati-hati dengan lisan. Yang kedua, hati-hati dengan tulisan kita. Jikalau dulu ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, sekarang di era gadget, di era milenial ini, ada juga mencuat peribahasa yang baru, yaitu tulisanmu harimaumu. Nah, jangan sampai tulisan kita ini yang kita posting di sosial media, yang kita miliki, jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai menggiring kepada opini yang salah, apalagi berita-berita hoax. Jangan sampai juga tulisan kita itu malah memecah belah persatuan, malah justru mengendurkan etika bermasyarakat, atau bahkan menjauhkan orang-orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Hendaknya tulisan kita itu tulisan yang mencerahkan dan menginspirasi. Baik, yang pertama tadi hati-hati dengan lisan, yang kedua dengan tulisan. Yang ketiga yaitu kita harus berhati-hati dengan mata kita. Nah, dengan kedua mata kita ini, kita hati-hati dengan mata kita. Jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Jangan sampai mata kita mencari-cari tontonan yang menjajakan kemaksiatan. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai. Hendaknya kita banyak-banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat ayat-ayat Allah, kita membaca baris per baris, ayat per ayat dari mushaf Al-Quran, dan juga banyak-banyak membaca dari buku-buku yang bertaburkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga tadi, mata ya. Yang keempat yaitu hati-hati dengan tangan kita. Tangan kita ini jangan sampai menzolimi orang lain. Jangan sampai tangan kita merampas hak orang lain. Jangan sampai tangan kita mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, dalam skala kecil disebut mencuri, dalam skala besar disebut sebagai korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Hendaknya tangan kita ini kita gunakan dalam kebaikan. Kita ringan tangan membantu mereka yang membutuhkan, membantu keluarga, membantu saudara, tetangga, dan juga tangan kita gunakan untuk menulis karya-karya. Tadi apa, coba kita ulang. Tadi ada lisan, tulisan, mata, tangan, lalu kaki. Nah, kaki. Jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kaki ini menuju tempat yang haram, tadi yang mendatangkan kemurkaannya. Hendaknya kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang baik, melangkah ke masjid, melangkah ke majelis-majelis ilmu, melangkah untuk berangkat ke sekolah, mengaji, ke kampus, ke tempat pekerjaan, dengan mengharap ridha Allah, ya. Kita melangkah ke tempat yang baik-baik. Yang kelima sudah kaki. Yang keenam adalah hati-hati agar pikiran. Nah, pikiran kita sekarang, pikiran kita. Jangan sampai kita berburuk sangka terhadap takdir Allah. Jangan sampai kita suudon kepada saudara kita sebelum tabayun, ya. Harus tabayun dulu, jangan suudon. Jangan sampai netting, ya, istilahnya netting atau negative thinking. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya pikiran kita itu yang baik-baik. Jangan sampai pikiran kita membuat kita mengeruhkan hati. Jangan sampai menyuramkan hari. Jangan sampai. Yang ketujuh, terakhir adalah hati-hati dengan hati kita. Nah, dengan hati kita.
hendaknya hati kita tetap condong kepada agama Allah, kita mencintai Allah yang paling utama, ya, kita mencintai sehingga kita bisa menggapai ridha Allah, mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah, mencintai mereka-mereka yang dicintai oleh Allah, mencintai sesuatu hal yang mendatangkan ridha Allah, ya, sehingga ingat bahwa Allah itu berada dalam puncak kecintaan kita, itu adalah Allah. Nah, tadi adalah contoh hati-hati dari hati-hati dalam anggota tubuh kita. Jika ini semua jika dilakukan, maka akan tercapai tujuan puasa, yaitu apa tadi? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Ketakwaan ini akan sampai jika ini semua dilakukan. Jika sudah tercapai tujuan puasa, yaitu bertakwa, maka kita akan mendapatkan surga Allah, kenikmatan surga Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Tur ayat ke-17. Surah At-Tur ayat ke-17, silakan dibuka Qurannya atau HP-nya, gadgetnya yang ada Quran. At-Tur surah ke-52 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Yang artinya, inna sesungguhnya al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, fi berada dalam jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kenikmatan dan keindahan dalam surga yang disajikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Keindahan, kenikmatan yang barangkali belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengarkan oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam pikiran. Kenikmatan itu semua Allah berikan untuk orang-orang bertakwa. Dan di atas segala bentuk kenikmatan itu, kenikmatan yang paling besar adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang udah paling puncak, ya, yang levelnya maksimal adalah ketika memandang wajah Allah. Ini merupakan janji Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Silakan dibuka surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Al-Qiyamah surat ke-75. Kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang artinya wujuhun, wujuh, wajah-wajah mereka, yauma idzin pada hari itu, nadhirah, nadhirah, berseri-seri, bercahaya, glowing, tanpa skincare, makeup pun tetap glowing, ya, di surga itu, Masya Allah. Ila rabbiha nadhirah, ila kepada rabbiha, Tuhannya, nadhirah, mereka melihat. Inilah kenikmatan dan keindahan surga yang sesungguhnya, yang mana kenikmatan surga lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Ke bazar membeli sebungkus nasi, tak lupa segelas es kepal. Semoga Ramadan tahun 1444 Hijriah ini amal ibadah lebih optimal. Amin. Hakadha ayyuhal ikhwa wal akhwat, laqad intaha hadzal barnamij al-yaum wa ila liqa fi fursatil ukhra. Nasrun minallah wa fathun qarib. Syukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Walakum minna at-tahiyyat tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.